Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sumadi, dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendekatan filosofis dalam kajian agama, khususnya adalah agama Islam. Nah, pendekatan filosofis merupakan salah satu varian dalam kajian Islam. Nah, untuk mengawali pembahasan pendekatan filosofis, kita akan bahas dulu apakah filsafat itu. Nah, filsafat dalam literatur historis tentang ilmu pengetahuan itu muncul abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, yang berasal dari kata philosophia, gabungan kata philos yang artinya cinta atau philia yang artinya persahabatan, dan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan. Sehingga secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Sophia dalam berbagai pengertiannya memiliki makna kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Nah, beberapa tokoh memberi pandangan tentang pengertian filsafat. Misalkan Plato yang hidup 427 sebelum Masehi dan 347 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Filsuf Yunani murid Sokrates. Menurutnya filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Sementara menurut Aristoteles yang hidup 348 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, dia adalah murid Plato, bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai kebenaran. Sehingga filsafat itu berisi tentang kebenaran, metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian tokoh lain, René Descartes, filsuf asal Prancis, mengatakan filsafat dengan sebuah jargon cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Filsafat menurut René Descartes merupakan ilmu himpunan segala ilmu pengetahuan yang pangkalnya penyelidikan mengenai Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kemudian menurut Enriar Cara bahwa filsafat adalah pikiran manusia yang radikal. Artinya mengesampingkan pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat yang diterima saja. Mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain pandangan dan sikap praktis. Ibn Rushd menjelaskan, filsafat disebut juga dengan hikmah, merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia. Sebab ia dikaruniai oleh Allah dengan akal. Filsafat diwajibkan pula oleh Al-Quran menurut Ibn Rushd. Mengapa? Agar manusia dapat mengagumi karya Tuhan dalam persada dunia. Jadi sesungguhnya filsafat merupakan aktivitas berpikir rasional. Jadi proses memproduksi argumen tentang apa yang dikatakan atau apa yang diyakini. Nah, pendekatan filsafat agama merupakan aktivitas berpikir rasional yang memfokuskan diri pada dimensi intelektual dari agama. Filsafat membantu untuk memahami doktrin dan klaim agama secara logis dan sistematis. Studi agama secara filosofis merupakan upaya mendeskripsikan keyakinan dan praktek yang ada dalam suatu tradisi agama tertentu. Nah, selanjutnya bagaimana posisi filsafat dan agama? Nah, setidaknya dalam berbagai literatur ada 5 posisi filsafat di dalam agama. Yang pertama, filsafat sama dengan agama. Jadi filsafat sama dengan agama. Filsafat adalah cara memahami realitas sesungguhnya di balik kenyataan yang dilihat. Filsafat menjadi jalan menuju penemuan realitas tertinggi atau kebenaran sejati. Dalam konteks ini maka filsafat dianggap sama dengan agama. Agama juga
menemukan kebenaran sejati, menemukan realitas tertinggi, begitu juga filsafat. Jadi jalan filsafat sama dengan jalan agama. Agama dan filsafat tidak dibedakan. Menurut tokoh-tokohnya seperti Plato, Socrates, kemudian ada Confucianism. Nah, kemudian posisi yang kedua, filsafat sebagai pelayan agama. Agama dipandang sebagai misteri yang bisa dijelaskan eksistensinya secara rasional. Filsafat menjadi alat dari agama untuk menjelaskan ajaran dan klaimnya secara filosofis. Nah, tokoh-tokoh di balik bahwa filsafat sebagai pelayan agama adalah misalkan ada Konstantinus, kemudian ada Thomas Aquinas, kemudian ada Al-Ghazali, dan kemudian juga ada Ibnu Sina. Jadi filsafat ditempatkan lebih sebagai pelayan agama, karena sekali lagi bahwa agama dipandang sebagai misteri, tetapi sekaligus eksistensinya bisa dijelaskan secara rasional. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat sebagai yang membuat ruang keimanan. Tokohnya seperti William Ockham, Immanuel Kant, Karl Barth, dan Alvin Plantinga. Idenya bahwa filsafat membuat ruang iman, pertama, filsafat memperlihatkan ketidakmemadainya pengetahuan manusia dalam membuat pertimbangan tentang agama. Kemudian kedua, akal manusia menunjukkan keterbatasan-keterbatasan. Pada saat seperti ini, maka membuka kemungkinan agama untuk menjawab keterbatasan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ketergantungan manusia pada wahyu. Yang dengan wahyu kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, posisi filsafat yang keempat adalah filsafat sebagai studi analitis terhadap agama. Tokohnya ada Anthony Flew, ada Paul van Buren, ada D.Z. Phillips. Nah, posisi ini adalah posisi yang termasuk paling akrab dan dominan dalam dunia berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Tujuan studi analisis terhadap agama adalah menjelaskan watak dan fungsi keagamaan, menemukan cara kerjanya, dan makna yang di bawahnya. Pada aspek ini yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana orang beriman menggunakan bahasa untuk membicarakan Tuhan. Apa dasar-dasar yang digunakan mereka untuk mendukung pengetahuan mereka tentang Tuhan, dan bagaimana kaitannya dengan cara hidup mereka. Nah, kemudian yang kelima, posisi filsafat. Filsafat sebagai studi penalaran dalam pemikiran keagamaan. Tokohnya ada David Palin, Maurice Wills, John Hick, Harun Nasution, Hollis Majid, Fajrul Rahman, dan lain-lain. Ide pokok pikirannya adalah bahwa umat manusia adalah manusia. Bahwa umat beriman adalah manusia. Dan oleh karena itu, struktur pemikiran mereka dan kebudayaan-kebudayaan yang partikular di mana mereka di dalamnya merupakan kondisi bagi apa yang mereka yakini. Nah, tujuan dari pendekatan dari posisi yang kelima ini, kelima ini, tujuannya adalah mencoba melihat secara teliti berbagai konteks di mana orang-orang beriman melangsungkan kehidupannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang beroperasi dalam konteks yang memengaruhi keyakinan seseorang, dan melihat bagaimana keyakinan itu diekspresikan dalam doktrin dan praktek. Penekanannya adalah pada kebudayaan sebagai faktor formatif dan berpengaruh terhadap keyakinan keagamaan. Pada posisi yang kelima ini, perangkat yang digunakan diantaranya adalah historis, ilmiah, dan hermeneutik. Sebuah perangkat yang saya kira sangat akrab juga di dunia akademik, di dunia kampus yang saat ini digunakan untuk mengkaji agama. Nah, kemudian selanjutnya contoh pendekatan filosofis. Contoh-contoh tulisan yang di dalamnya adalah menggunakan pendekatan filosofis. Ada Alan Dee, ya, judul karyanya adalah Philosophy for Understanding Theology. Kemudian ada Hick, Philosophy of Religion. Kemudian ada Askar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembahasan. Ada Aminah Wadud, Quran and Woman. Ada Muhammad Erkun, ya,
nalar Islam dan nalar modern. Kemudian ada tulisan saya sendiri Sumadi tahun 2017 adalah The Development of Feminist Epistemology in Islamic Studies in Indonesian University. Kemudian juga ada tulisan Fajrul Rahman The Quranic Concept of God, the Universe and Man, Islamic Studies, volume 6 tahun 1967. Nah, ini contoh-contoh kajian agama, juga termasuk di dalamnya Islam menggunakan pendekatan filosofis. Saya kira itu teman-teman kajian pada kesempatan ini. Mari kita berdiskusi di channel saya, channel Dr. Kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.